Jika kalian di masa sekarang ini ditanya oleh seseorang mengenai model solar system kita itu bagaimana, pastinya kalian akan menjawab solar system kita itu menggunakan model heliocentric, yang artinya bumi dan semua planet-planet di solar system ini mengelilingi matahari dan bukan menggunakan model geosentrik. Yang artinya bumi ini adalah pusat alam semesta dan semua planet di solar system termasuk matahari mengelilingi bumi karena bumi sebagai pusatnya. Tetapi Anda tidak bisa melemparkan pertanyaan ini ke orang-orang Flat Earth Society. Mereka jawabannya bisa berbeda sendiri. Kayak bumi itu sebetulnya mengelilingi rumah Pak De saya yang tinggal di Lebak Bulus. Dan kadang-kadang bumi juga mampir beli rokok di Indomaret. Ya kan? Tapi kalian tahu nggak? Kalau zaman dulu, nggak begitu lama juga sih. Tepatnya 4 abad silam, di tahun 1633. Seorang astronomer terkemuka dari Italia, Galileo Galilei, pernah dianggap sebagai kriminal karena tuduhan heresi dan heretik, yaitu membuat dan menyebarkan pengakuan palsu. Sekarang dikenal dengan hoax. Dengan teori dia yang terkemuka, yaitu heliocentrik. Yang dulunya teori ini dianggap ngawur dan menentang otoritas Roman Katolik yang berpijak pada teori geosentrik. Dan siapapun yang berani menentang otoritas Roman Katolik di masa itu akan langsung dijadikan antagonis dan dijatuhi hukuman entah pidana ringan atau hukuman mati. Karena zaman dulu, gereja-gereja dan para pemimpin agama diberi wewenang melebihi seorang raja maupun ratu di benua-benua Eropa. Ada juga figur-figur terkemuka lainnya ketika itu mengalami nasib yang sama, seperti Nicolaus Copernicus, Edwin Hubble, Giordano Bruno, dan masih banyak lagi. Untungnya, nasib Galileo tidak senaas seperti nasib Giordano Bruno yang mati dibakar hidup-hidup oleh gereja Roman Katolik. Karena dia berani berteori bahwa bintang itu adalah sebuah planet seperti bumi. Dan di bintang-bintang itu kemungkinan juga ada makhluk hidup seperti kita ini di bumi. Langsung seketika itu juga Giordano Bruno dipanggang hidup-hidup. Barbecue style Roman Catholic flavor. Menjadi Giordano Bruno ala carte super crispy with holy gravy. Yummy. Nasib dari Galileo Galilei terbilang jauh lebih beruntung, karena dia hanya menjadi tahanan rumah sampai akhir hidupnya. Dan buku dia mengenai teori heliocentrik dengan judul Dialogues of Galileo Galilei tidak pernah diakui sebagai kebenaran ilmiah atau scientific journal atau scientific study dan dikategorikan sebagai teori konspirasi yang ditulis dengan tujuan untuk mendiskreditkan dan melakukan penistaan terhadap ideologi atau doktrin gereja Roman Katolik. Sampai akhirnya dia meninggal sekalipun, buku itu dilarang peredarannya, alias disensor atau di-ban, bahasa yang lebih kerennya. Tetapi pada akhirnya pada tahun 1687, Sir Isaac Newton, yang juga seorang ilmuwan dan astronom terkenal dari Inggris, mengeluarkan ide dan teori yang serupa dengan pendahulu-pendahulu dia. Tetapi kali ini Sir Isaac Newton dibekali dengan bukti-bukti yang lebih kuat dengan adanya teleskop raksasa yang semakin canggih untuk mengamati lebih detail lagi bagaimana solar system kita sesungguhnya bekerja. Maka orang-orang di seluruh dunia mulai perlahan-lahan merubah paradigma atau pola pikir mereka yang dulunya salah. Terjadilah a shift of consciousness dan akhirnya mayoritas manusia termasuk gereja-gereja Katolik mulai menerima heliocentrik sebagai kebenaran ilmiah dan geosentrik dianggap teori yang salah. Karena bukti-bukti yang dikumpulkan selama beberapa dekade lebih oleh para ilmuwan terkemuka lebih mensupport teori ilmiah dari Galileo Galilei. Jadi dari peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Pertama,
hal penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang saya ulas tadi adalah hanya karena orang itu memiliki ideologi yang minoritas atau tidak populer atau tidak diakui oleh publik, terlebih lagi ideologi itu menentang otoritas dan menentang mainstream naratif, bukan berarti orang itu salah. Kedua, dan hanya karena figur otoritas dan mayoritas manusia ketika itu mengakui geosentrik sebagai fondasi pemahaman solar sistem kita, bukan berarti suara mayoritas dan otoritas ini benar adanya. Ketiga, penyuara kebenaran, truth teller, itu pasti dan wajib disensor, dibungkam, dan kalau bisa dibunuh, supaya mereka tidak menyebarkan kebenaran kepada mereka-mereka yang ignoran ataupun bodoh. Keempat, pihak otoritas itu selalu menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki untuk menindas mereka-mereka yang berusaha menentang doktrin dan ideologi para otoritas. Apapun tujuan politik dan motivasi di balik tindakan mereka, pihak otoritas harus menggunakan kekuasaannya untuk tetap bisa mengendalikan siapa saja, terutama mereka-mereka yang berusaha menentang pihak otoritas secara frontal maupun sembunyi-sembunyi. Kalian masih tidak percaya pastinya, karena satu contoh saja tidaklah cukup kan? Karena saya tahu bahwa manusia itu mayoritas terlahir sebagai makhluk ignoran dan bodoh. Mereka ini rata-rata tidak memiliki kemampuan critical thinking, atau lebih enak dan gampang kalau orang lain yang mikir dan bikin aturan. Terus kita tinggal ngikut aja kayak domba-domba buta yang digiring ke tempat penjagalan dan tidak pernah bertanya-tanya mengenai apapun. Yang penting bisa makan dan kerja, bos. Ngapain susah-susah mikir? Lawang cari duit aja sudah susah. Well, the sheeple as they were all being led into the slaughterhouse. Anda harus tahu bahwa dunia kita ini sejak zaman sebelum Masehi dikuasai oleh orang-orang yang pandai tapi licik, korup, dan kuat secara otoritas atas kita semua. Mereka paham sekali dengan psikologi manusia secara individual maupun secara kolektif, dan mereka juga memiliki tujuan untuk membuat dan memastikan manusia-manusia ini tetap bodoh dan takut akan otoritas mereka. Yang lebih penting lagi, siapa saja yang menyuarakan kebenaran harus diperlakukan seperti kriminal, dibungkam, dipermalukan, diintimidasi, bila perlu dibunuh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah to stifle dissent. Mereka para truth teller ini dianggap sebagai ancaman bagi para penguasa dan berkuasa di masa lalu maupun di masa sekarang. Kenapa demikian? Karena orang bodoh dan orang yang hidup dalam ketakutan itu adalah orang yang paling gampang dikendalikan, dimanipulasi, diadu domba, dan digiring ke tempat penjagalan tanpa melakukan perlawanan. Namanya juga sheeple kan? Lain dengan segerombolan serigala. Menurut kalian lebih gampang membunuh domba atau serigala? Lebih gampang mengendalikan domba atau serigala-serigala liar? Kalau kalian mau perang, lebih enak perang sama domba atau perang sama serigala? Mana yang bakalan melawan dan mana yang pasrah menerima nasib mereka? Begitu mayoritas manusia tahu dan sadar bahwa mereka ini telah dimanipulasi dan dipenjara dalam mental prison dan mental slavery, bersama-sama kita akan berontak untuk melepaskan diri dari genggaman otoritas. Maka pihak otoritas akan perlahan-lahan kehilangan kontrol dan kekuasaan atas mayoritas manusia. Saya kasih contoh lagi. Nama-nama tokoh-tokoh penting di dunia, baik mereka-mereka yang berani menentang otoritas dan ternyata mereka benar, ataupun mereka-mereka yang dianggap kriminal walaupun jelas-jelas mereka tidak bersalah. Juga beberapa tokoh ini dibunuh
karena menyuarakan kebenaran di hadapan publik yang akhirnya mereka menjadi the voice of resistance dan martir. Julian Assange, seorang hacker pendiri platform Wikileaks yang sekarang mendekam di penjara karena mempublikasikan kebenaran dan mengekspos korupsi di pemerintahan di seluruh dunia. Edward Snowden, whistleblower yang membocorkan rahasia NSA dan pemerintahan Amerika yang melakukan tindakan mata-mata secara ilegal atau tanpa izin terhadap penduduknya sendiri. Setelah disidangkan di tahun 2020, ternyata terbukti bahwa pemerintah Amerika dinyatakan bersalah oleh Kongres dan Edward Snowden berada di posisi benar. Akan tetapi, dia dianggap sebagai pengkhianat dan tidak boleh pulang ke negara asalnya, yaitu Amerika. Bradley Manning, yang sekarang menjadi Chelsea Manning, seorang transgender. Whistleblower yang membocorkan video kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Amerika ketika mereka menduduki Irak. Mereka membunuh warga sipil termasuk anak-anak menggunakan helikopter Apache dan video itu dibocorkan ke Wikileaks. Dan dia menjalani masa tahanan dan dianggap sebagai pengkhianat oleh militer Amerika. Martin Luther King, pemimpin dari Civil Rights Movement yang akhirnya ditembak mati karena menuntut persamaan hak kaum minoritas alias kulit hitam. Gary Webb, investigator jurnalis yang membuktikan dan membeberkan berita bahwa CIA itu terlibat dalam aksi pengedaran obat bius di Amerika di tahun 1998. Yang akhirnya Gary Webb melakukan aksi bunuh diri dengan 2 luka tembak di belakang kepala. William Bill Cooper, former Navy Intelligence, penulis buku Behold the Pale Horse, dan seorang pembawa acara radio independen yang meramalkan kejadian 9/11 beberapa bulan sebelum kejadian itu terjadi. Dan akhirnya dia ditembak mati di depan rumahnya. Dia dianggap sebagai the most dangerous radio host dan konspirasi teoris yang berhasil memprediksi secara akurat rencana pemerintah USA dalam peristiwa 9/11 inside job yang kemudian dijadikan katalis untuk berperang dengan negara-negara Middle East sampai sekarang. Nikola Tesla, ilmuwan kelahiran Kroasia yang meniti karir di Amerika, tetapi hidup dalam kemiskinan sampai akhir hayatnya. Karir dia sebagai ilmuwan dihancurkan dan disabotase oleh seorang bilioner bernama JP Morgan karena Tesla ingin memberikan free energy kepada seluruh umat manusia. Pastinya hal itu tidak akan bisa memberikan keuntungan bagi para kapitalis seperti JP Morgan yang juga anggota dari Secret Society Freemasonry. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ditembak mati di Dallas. Tidak lama setelah dia berpidato mengenai Secret Society dan Ruthless Konspirasi. Dia dan adiknya Robert Kennedy yang juga dibunuh tak lama kemudian. Mereka bersama-sama ingin membongkar adanya sebuah konspirasi besar-besaran yang dilakukan Secret Society yang bertujuan untuk memperbudak seluruh umat manusia, terutama di Amerika. Ken O'Keefe didiskreditkan, former US Marine dan human rights activist. Alberto Rivera mati dibunuh, ex-Jesuit priest dan whistleblower. Ken Hovind, kekayaan disita dan difitnah dan dipenjara. Pendeta yang mengekspos agenda 21 dan menentang sistem pendidikan yang mengajarkan teori evolusi di setiap sekolahan. Lloyd Pye didiskreditkan, independent researcher and author. Phil Schneider mati dibunuh, tunnel engineer yang bekerja untuk pemerintahan Amerika, Deep State, yang akhirnya menjadi whistleblower. Mahatma Gandhi mati dibunuh, seorang lawyer and political figure. Malcolm X mati dibunuh,
human rights activist, and Muslim minister. Nelson Mandela dipenjara sebagai tahanan politik, seorang political figure. Muammar el-Gaddafi mati dibunuh dan negara yang dia pimpin dihancurkan, President of Libya. Ahok aka Basuki Cahayapurnama difitnah sebagai penista agama dan dipenjara, seorang political figure. Munir Said Tholib mati diracun di dalam pesawat, human rights activist. Marsinah mati dibunuh, seorang aktivis. Dr. Judy Milkovich difitnah, didiskreditkan, karir dihancurkan dan dipenjara, dokter whistleblower yang mengekspos COVID-19 pandemic. Yesua aka Jesus Christ aka Senanda Esa Emmanuel aka Isa mati di kayu salib. Dia adalah seorang nabi. Dan saya yakin masih banyak contoh-contoh yang bisa Anda temukan kalau Anda mau belajar sejarah dan mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia ini. Mudah-mudahan dengan saya memberikan ulasan-ulasan tadi, kalian semua bisa menjadi lebih pandai dan lebih bijak untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Because sometimes history repeats itself, and most of us are too blind and too dumb to see the pattern.